Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu saya akan membahas tentang perencanaan penilaian. Apa sih perencanaan penilaian tersebut? Kemudian tujuannya apa? Nah, perencanaan penilaian ini adalah tahap awal untuk melakukan penilaian. Perencanaan yang baik itu bisa membantu guru untuk merumuskan tujuan penilaian, memilih instrumen yang sesuai, menentukan waktu cara pelaksanaan penilaian, serta mengevaluasi hasil penilaian dan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, berikut saya akan membahas langkah-langkah penting dalam perencanaan penilaian. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan penilaian tersebut. Kita harus merumuskan tujuan penilaian tersebut. Tujuan penilaian harus jelas, spesifik. Ya, sebagai guru harus menentukan apa yang ingin dicapai dari penilaian tersebut dan mengapa penilaian tersebut harus dilakukan atau perlu dilakukan. Kemudian kita menentukan kriteria penilaian. Yang kedua ya, kriteria penilaian adalah standar yang digunakan untuk melakukan penilaian kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kriteria penilaian ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang mencakup semua aspek yang dinilai. Kemudian memilih instrumen yang tepat. Nah, ini yang penting ya, instrumen penilaian yang cocok untuk digunakan dalam penilaian. Ya, instrumen ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang ditentukan. Kemudian yang keempat, menentukan waktu dan cara pelaksanaan penelitian. Waktu dan cara, kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, maksudnya ini adalah kita harus tahu waktunya itu kapan. Misalkan ketika sudah beberapa pertemuan atau bagaimana. Waktu dan pelaksanaan penilaian harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Instrumen juga harus sesuai, kondisi siswa. Guru harus juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah siswa, waktu yang tersedia, dan lokasi pelaksanaan penilaian tersebut. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah penilaian selesai dilakukan, guru harus mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat dari penilaian. Nah, data tersebut digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan siswa, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki sehingga siswa dapat mengetahui kelemahannya dan meningkatkan kemampuan mereka di masa depan. Seperti itu. Intinya, dapat saya simpulkan bahwa perencanaan penilaian pembelajaran yang baik akan membantu guru untuk menilai kemajuan siswa dengan cara yang objektif, efektif, dan melakukan perencanaan yang baik. Guru dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mereka secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Musrifah. Silahkan, Ibu. Terima kasih Kak Adit. Baik, saya Musrifah akan menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian pembelajaran. Pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah tahap di mana guru mengimplementasikan penilaian yang telah dirancang dan disiapkan sebelumnya. Berikut beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, persiapan instrumen penilaian. Guru harus mempersiapkan instrumen penilaian dengan baik sebelum digunakan. 2. Pengenalan instrumen penilaian. Guru harus memperkenalkan instrumen penilaian kepada siswa sebelum pelaksanaan penilaian dimulai. 3. Pengaturan ruang dan waktu. Guru harus mengatur ruang dan waktu pelaksanaan penilaian sehingga siswa dapat menjalankan penilaian dengan nyaman. 4. Pengawasan dan monitoring. Guru harus memantau siswa selama pelaksanaan penilaian. 5. Pengumpulan instrumen penilaian. Setelah penilaian selesai, guru harus mengumpulkan instrumen penilaian dari siswa. 6. Pengolahan data. Setelah instrumen penilaian terkumpul, guru harus mengolah data yang diperoleh. 7. Evaluasi proses penilaian. Setelah penilaian selesai, guru harus mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Nah, dalam pelaksanaan penilaian ini, yang lebih baik akan membantu guru untuk menilai kemajuan siswa dengan cara yang objektif dan efektif. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Nah, analisis hasil pembelajaran adalah proses untuk mengevaluasi data pembelajaran siswa dengan tujuan untuk memahami tingkat keberhasilan siswa. Dalam hasil pembelajaran, guru akan mengevaluasi dan membandingkan data. Berikut ada beberapa tahap. Yang pertama, meninjau instrumen penilaian. Guru harus meninjau instrumen penilaian yang telah digunakan. 2. Memeriksa data hasil pembelajaran. Guru harus memeriksa data hasil pembelajaran siswa yang telah dikumpulkan. 3. Menganalisis data. Setelah memeriksa data, guru akan menganalisis data hasil pembelajaran siswa. 4. Menentukan tingkat keberhasilan siswa. Setelah menganalisis data, guru akan menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Memberikan umpan balik. Setelah menentukan tingkat keberhasilan siswa, guru akan memberikan umpan balik. 6. Membuat perencanaan tindak lanjut.
Berdasarkan hasil analisis pembelajaran, guru akan membuat perencanaan tindak lanjut. Nah, dari analisis hasil pembelajaran yang sangat penting dalam penilaian efektivitas pembelajaran dengan melakukan analisis yang baik, guru dapat memperbaiki instrumen dan merencanakan pembelajaran di masa depan, serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan tercapainya mereka secara keseluruhan. Itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ananda Afifa. Monggo. Kepada Ibu Muslifa, baik, nama saya Revilia Milawati. Saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut hasil pembelajaran adalah serangkai tindakan yang diambil oleh guru setelah melakukan analisis hasil pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pencapaian mereka. Tindak lanjut ini melibatkan rencana dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran atau yang memerlukan bantuan tambahan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh tindak lanjut hasil pembelajaran. 1. Revisi perencanaan pembelajaran. Guru dapat merevisi perencanaan pembelajaran mereka untuk mengatasi kekurangan atau kesulitan yang ditemukan dalam analisis hasil pembelajaran. Revisi ini dapat berupa penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang berbeda, penggunaan sumber daya pendidikan yang lebih tepat, atau pengaturan ulang prioritas dalam kurikulum. 2. Pembelajaran tambahan. Guru dapat menyediakan waktu tambahan untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tambahan ini dapat berupa bimbingan atau tutor kelas tambahan atau pengulangan materi. 3. Pengembangan program remedial. Guru dapat merancang program remedial untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Program remedial ini dapat mencakup kelas tambahan, program bimbingan, atau penggunaan sumber daya pendidikan yang lebih lengkap. 4. Umpan balik dan evaluasi berkala. Guru dapat memberikan umpan balik dan evaluasi berkala. Pelaporan hasil penilaian pembelajaran adalah proses menyampaikan informasi mengenai hasil penilaian yang dilakukan kepada berbagai pihak terkait seperti siswa, orang tua, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan, jelas, dan akurat mengenai pencapaian siswa dalam pembelajaran. Berikut ada beberapa langkah dalam pelaporan hasil penilaian pembelajaran. 1. Menganalisis hasil penilaian. Melakukan analisis hasil penilaian untuk memahami pencapaian siswa dalam pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil penilaian ini dapat dianalisis menggunakan berbagai metode dan teknik seperti grafik, tabel, dan ringkasan statistik. 2. Menyusun laporan. Setelah hasil penilaian dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan. Laporan harus disusun dengan jelas dan ringkas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai pihak yang menerima laporan. Laporan harus mencakup informasi mengenai tujuan penilaian, metode dan instrumen penilaian, hasil penilaian, analisis hasil, dan rekomendasi untuk tindak lanjut. 3. Menyampaikan laporan. Setelah laporan disusun, langkah selanjutnya adalah menyampaikan laporan kepada berbagai pihak yang terkait. Laporan ini dapat disampaikan melalui pertemuan orang tua, rapat dengan kepala sekolah. 4. Memberikan umpan balik. Setelah laporan disampaikan, langkah terakhir adalah memberikan umpan balik. Pihak-pihak yang menerima laporan dapat memberikan umpan balik mengenai hasil penilaian dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan. Umpan balik ini dapat membantu guru dan sekolah dalam merencanakan tindak lanjut yang lebih efektif. Terima kasih kepada Ibu Revilia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Afifa Muzayana. Di sini saya akan membahas mengenai validitas dalam asesmen pembelajaran. Validitas dalam asesmen pembelajaran itu merujuk pada instrumen penilaian, yang dimana instrumen penilaian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini sangatlah penting karena jika alat instrumennya itu tidak valid, maka dapat diragukan hasil kemampuan peserta didik. Maka dari itu, validitas dalam asesmen pembelajaran itu sangatlah penting. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa jenis validitas yang perlu diperhatikan dalam asesmen pembelajaran. Di sini saya akan membahas 4 jenis validitas, yaitu yang pertama ada validitas isi, di mana validitas ini berhubungan dengan sejauh mana alat ataupun instrumen penilaian untuk mengukur aspek ataupun dimensi yang diinginkan dalam pembelajaran. Validitas ini akan terpenuhi jika alat penilaian yang cukup
untuk semua konsep ataupun materi yang harus diukur sesuai dengan kurikulum ataupun standar pembelajaran yang berlaku. Selanjutnya yang kedua ada validitas konstruk. Validitas ini berhubungan dengan sejauh mana alat ataupun instrumen penilaian untuk mengukur atau mengkonstruk karakteristik psikologis yang ingin diukur. Contohnya seperti tes matematika yang diharapkan dapat mengukur kemampuan matematis peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada validitas kriteria, di mana validitas ini berhubungan dengan sejauh mana alat ataupun instrumen penilaian dapat memprediksi hasil yang diinginkan, seperti nilai, ujian nasional, atau kemampuan siswa dalam menghadapi sebuah situasi tertentu. Selanjutnya yang keempat terdapat validitas teori. Validitas teori berhubungan dengan sejauh mana alat ataupun instrumen penilaian yang dapat mendukung teori ataupun konsep yang mendasari kurikulum ataupun pembelajaran. Validitas ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana hasil penilaian dapat menjelaskan konsep ataupun teori yang diharapkan. Oke, selanjutnya untuk memastikan validitas dalam asesmen pembelajaran, sebaiknya dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap instrumen penilaian yang akan digunakan. Karena untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur. Selain itu, penggunaan berbagai metode penilaian yang berbeda-beda juga dapat membantu memastikan validitas dari hasil penilaian yang didapatkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan yang lainnya yang telah menonton video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tema berikutnya itu adalah tentang mekanisme penilaian gitu ya, atau proses penilaian. Itu lebih pada bagaimana kemudian seorang guru itu merencanakan sebuah penilaian, kemudian melaksanakan penilaian, kemudian itu harus dianalisis gitu ya, dan kemudian ada tindak lanjut sama ada pelaporan. Artinya pelaporan itu adalah karena ini adalah mekanisme penilaian, berarti kan guru sudah mempersiapkan persiapan untuk penilaian. Nah, kemudian hasilnya berarti kan dilaporkan, ya kalau misalkan guru berarti kan dilaporkan kepada kepala sekolah atau atasannya dan juga memberikan laporan kepada orang tua siswa ya. Kalau itu kan nanti bentuknya ada raport ya, atau ada penilaian yang sifatnya itu rutinitas yang boleh diketahui oleh orang tua gitu ya. Nah, kalau bicara tentang validitas dalam asesmen itu lebih pada kesahihan sebuah penilaian yang dilakukan oleh guru. Artinya nilai yang diberikan oleh guru itu adalah nilai yang valid. Nilai yang valid itu adalah nilai yang memang sesuai dengan nilai si siswanya, dan itu merupakan hak siswa yang tidak boleh diganti atau dirubah. Bahwa kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalkan ada aspek penilaian itu kan nggak cuma kognitif ya, tapi ada afektif dan psikomotorik. Nah, maksudnya bahwa ada pertimbangan itu bukan kemudian menjadi pengurang, tapi menjadi penambah gitu ya. Dalam artian guru pasti punya standarisasi atau punya pertimbangan tertentu untuk menilai satu siswa dengan siswa yang lainnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang validitas ya berarti nilai yang diberikan oleh guru itu adalah nilai yang bisa dipertanggungjawabkan atau nilai yang yang itu benar-benar menjadi hak siswanya gitu. Terima kasih. Oke, saya kira ini belum ditampilkan ke saya ya. Mungkin waktu itu saya sepintas melihat di Google Drive ya. Nah, ini bisa jadi contoh buat yang lain. Seandainya tidak PPT, ditampilkan seperti itu juga bisa ya. Seandainya PPT, nah itu juga silakan. Mana yang lebih mudah, lebih indah. Tapi intinya, ketika kalian menjelaskan itu, ada materi atau ada pokok bahasan, ada poin-poin penting yang di sebelahnya. Gitu ya. Jadi tidak, kalau yang kelompok 7 kemarin kan orangnya aja tampil gitu ya. Nah, itu diperbaiki. Dokumen yang digunakan itu betul-betul dari segi bahasa, dari segi tata letak, dari segi bobotnya itu betul-betul berkualitas gitu ya, atau betul-betul sesuai dengan apa yang ingin diukur itu tadi. Itu konstruknya. Tapi kalau kita berbicara validitas isi, memang dia akan lebih concern, fokus kepada ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan teori, variabel, konsep, indikator itu tadi terukur gitu, atau terimplementasi. Nah, sejauh mana yang kita akhirnya berbicara mengukur apa yang seharusnya diukur, terlihat dari konten itu tadi atau isi itu tadi. Maka saya melihatnya
seiring sejalan atau saya menganggapnya sama validitas isi dan validitas teori gitu ya. Karena isi itu adalah teori, gitu. Berbeda dengan konstruk. Kalau konstruk itu lebih kepada tubuhnya, badannya, dari segi bahasa. Ini cek benar apa enggak, sesuai enggak dengan budaya, dengan situasi, kondisi. Ya. Ini benar enggak, misalnya bentuknya ini cocok enggak, apakah pilihan ganda, apakah isei, apakah menjodohkan, atau apa bentuknya. Terkait dengan konstruk, bangunnya itu. Terkait juga dengan, kalau konstruk itu terkait juga dengan apa ya, lebih selain tentu bahasanya, bahasa yang baku, yang sesuai, yang sejalan dengan lingkungan atau suasana tersebut gitu ya. Maksudnya suasana tersebut itu atau lingkungan tersebut seringkali dicontohkan itu saya masih ingat betul, misalnya contohkan. Kalau di kampung saya itu kereta itu bukannya kereta api. Kereta itu yang dimaksud kereta itu adalah kereta api gitu ya. Tapi bahasa yang dipanggil yang tepat sesuai dengan lingkungan, bahasa itu adalah sepur gitu. Nah, jangan sampai anak-anak atau soal itu tadi karena ketidaktahuan bahasa yang digunakan, padahal dia ngerti apa yang dimaksud gitu, kalau dia tahu bahasa itu, maka ini nggak mengukur apa yang seharusnya diukur. Termasuk ada yang soal begitu panjang, lebar gitu ya, berliku-liku, walaupun boleh juga soal itu untuk mengukur atau menguji tentang kemampuan berpikir dan analisisnya gitu. Tapi kalau untuk mengukur pengetahuan tidak dibutuhkan soal yang panjang, lebar gitu. Kita mau mengetahui misalnya anak ini tahu nggak ciri-ciri manusia yang sehat itu, ada apanya saja gitu. Tahu-tahu kita cerita kemana-mana gitu ya. Nah, akhirnya itu tidak menjawab, tidak benar dari segi konstruknya bahasa. Maka di antara syarat konstruk atau bahasa atau bangunan dari soal itu yang baik itu tidak bertele-tele, tidak panjang, to the point, dan tidak menimbulkan bias atau jawaban yang bermacam-macam. Itu konstruk ya. Pak, izin off kamera. Saya harapkan tadi ada yang bertanya, ya ditulis di chat dulu boleh ketika saya lagi bicara atau langsung raise your hand. Jadi teman-teman mengingatkan saja gitu ya, ilmu itu kan terus berkembang, bervariasi. Jadi itulah kita perlu referensi. Dan referensi yang terbaik, yang terbagus itu bukan nggak boleh yang lama, boleh yang lama, tapi jangan semuanya gitu ya. Harus ada yang terbaru. Bagus kalau lebih dari separuh. Nah, itu yang menjadi referensi gitu ya. Yang kelompok ini tadi belum cantumkan itu ya. Nanti tinggal tambahkan saja bagian belakangnya, tambahkan juga bagian video ini ya sekitar 5 menit gitu ya. Yang tadi kalau masih lebih dari 10 menit ya cukuplah 10 menit, jadi 15 menit. Jadi ketika kita mengingat, mengulang, itu ya cukuplah gitu ya, mereview gitu ya.